kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 411. Sudut mulut Jack berubah menjadi senyum pahit ketika dia melihat kacamata hitam di wajah mereka. Apa yang kamu tahu? Tetap low profile adalah apa yang kami inginkan, terutama putri bangsawan kami yang lahir dari Tuan Drake, Nona tanya, mudah terlihat oleh publik ketika melangkah keluar. Sembur Ivene. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu dikenali, kamu aman bersamaku. Jack melepas kacamata hitam yang tergantung di batang hidung mereka. Kalian terlihat jauh lebih baik sekarang. Dia memuji. Pipi mereka tiba-tiba berwarna merah muda setelah mendengar pujian dari Jack yang diberikan kepada mereka. Dan kupikir kamu tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan kami. Ivene merasa sedikit tidak yakin ketika ingatannya kembali ke hari ketika Jack mengatakan kepadanya bahwa dia tidak secantik istrinya. Saya juga seorang manusia. Saya secara alami tahu bagaimana menghargai hal-hal yang terlihat cantik. Jack memaksakan senyum dan melanjutkan, ayo kita jalan. Kemana kita harus pergi makan malam? Apakah kita akan pergi ke hotel bintang 6 yang megah? Ivene dan Tanya bertukar pandang sebentar dan terkekeh misterius. Kali ini, kami akan membawamu ke beberapa warung makan pinggir jalan, makan udang karang, siput sungai, dan minum bir dingin. Kedengarannya bagus. Tanya menjawab dengan bibir melengkung ke atas. Untuk pergi ke sana, kita hanya akan mengendarai Audi A6. Dia menambahkan, Audi A6. Jack kehabisan kata-kata. Saya pikir hanya berjalan kaki yang bisa diartikan definisi menjaga profil rendah. Dia bersuara. Berjalan kaki. Bukan ide yang buruk. Lagi pula tidak jauh, ayo kita jalan-jalan. Seru Tanya bersemangat atas saran Jack. Tapi kamu harus mengirim kami kembali nanti. Kami akan minum, dan tidak aman bagi kami berdua untuk kembali berjalan kaki. Jangan khawatir, sebagai pengawalmu, aku akan memastikan keselamatanmu dan mengirimmu pulang dengan selamat. Jack menyalakan rokoknya, menarik napas panjang saat dia berbicara. Ayo pergi. Aku sangat merindukan semua warung makan pinggir jalan itu. Meskipun lingkungan warung makan ini terkadang tidak aman dan ruwet, makanannya terasa enak dan harganya murah. Itu cocok untuk kalangan orang banyak. Tentu saja, Jack dan rekan-rekannya tidak makan dan minum berlebihan. Mereka memesan sedikit dan minum. Bir draft sedingin es relatif murah selama musim panas. Yang terbaik adalah minum bir dingin di musim panas. Itulah yang Jack rindukan di warung pinggir jalan ini. Ayo. Ada satu tempat yang selalu aku dan Ivene kunjungi. Sudah lama aku tidak ke sana. Senyum lebar muncul di wajah Tanya, dia berjalan di depan mereka dan memimpin jalan. Saya tidak menyangka, Nona Tanya akan pergi ke tempat makan seperti itu. Saya pikir hanya hotel besar yang ada di daftar Anda. Jack memandang Tanya dan beberapa pikiran muncul di benaknya, Tanya tidak seglamor gadis kaya lainnya. Keluarga kami tidak dilahirkan kaya sebelumnya, oke. Saya mengalami masa-masa sulit ketika saya masih muda. Ia memutar bola matanya mendengar ucapan Jack. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka bertiga untuk tiba di warung pinggir jalan. Bab 412. Ya ampun. Dua primadona, sudah lama sekali kalian berdua tidak berkunjung ke warung makanku. Suatu kehormatan bagiku, kalian berdua ada di sini. Pemilik warung yang tampak botak mendekati Tanya dan Ivene dengan senyum lebar, begitu dia melihat mereka dari jauh. Bosnya terlihat sangat bersemangat. Ayo, di sana, sudut kompartemen kosong. Itu tempat favoritmu. Bos itu terkekeh sambil mengusap kepalanya yang botak. Namun, raut wajahnya sedikit berubah saat menyadari kehadiran Jack. Hei, gadis kecil, apakah pria ini pacarmu? Dia tampan, dan memiliki aura yang jantan. Dia bertanya. Ya ampun, lihat perawakannya, tegas dan kokoh. Sepertinya pemuda ini pernah menjadi prajurit, kan? Dia melanjutkan. Gadis kecil ini cukup kaya, menurut ingatan yang dia simpan di otaknya. Meskipun dia tidak dekat dengan dua wanita cantik ini, mereka biasa datang untuk makan malam bersama dengan 7 hingga 8 pengawal di sisi mereka. Para pengawal itu akan menunggu mereka di sisi jalan di luar kompartemen. Apalagi, kedua primadona ini sudah berkali-kali mengunjungi warungnya, akan tetapi mereka tidak pernah membawa seorang pria ke sini. Ini adalah pertama kalinya pemilik melihat keduanya membawa seorang pria. Dan kebetulan Jack berdiri di sebelah Tanya, jarak di antara mereka terlalu dekat, maka pemiliknya secara alami berpikir Jack mungkin adalah pacar Tanya. Selain itu,
Setiap kali Tanya dan Ivene datang untuk makan, mereka sangat murah hati kepada pemiliknya. Ketika makanan hanya berharga $2 hingga $300, keduanya akan menempatkan beberapa ratus dolar ekstra di atas meja sebelum mereka pergi. Tentu saja, pemiliknya ingin pelanggan yang begitu murah hati datang lagi dan lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia bukan pacarku. Pipi Tanya langsung berubah menjadi merah muda, dan dia melontarkan tatapan mematikan pada bosnya. Beri kami beberapa kilo udang karang dan sebagian besar siput sungai. Dia meminta pesanan. Mengerti. Aku akan mengirimkan bir sedingin es untuk kalian juga. Bos meninggalkan meja dengan senyum lebar yang cerah tergantung di wajahnya. Sepertinya kalian berdua benar-benar suka minum. Bosnya bahkan tahu berapa banyak bir yang harus dia kirimkan padamu. Jack berkomentar, tersenyum. Mereka bertiga dengan cepat duduk dan bersantai. Meskipun aku bisa menahan minuman kerasku dengan baik, aku bahkan tidak bisa membandingkan diriku dengan kakak Ivene. Dia tidak pernah mabuk. Tanya tertawa terbahak-bahak. Ini tidak berlebihan seperti yang kamu gambarkan. Tapi, dalam keadaan normal, aku bisa menahan alkoholku lebih banyak daripada beberapa pria. Ivene tersenyum kecil, menghadap Jack. Cobalah minum sesedikit mungkin, apalagi kalau kamu perempuan. Kasihan kalau kamu mabuk. Jack terkekeh dan memberi peringatan ramah karena kebaikan. Namun, dia tidak menyangka Ivene akan marah karenanya. Itu tergantung pada individu, bukan pada jenis kelamin, oke. Seorang peminum yang baik seperti saya, dapat mengalahkan beberapa pria dengan mudah. Dan saya masih bisa melakukan lebih banyak putaran setelah mereka semua berbaring di tanah, muntah seperti bayi. Balas Ivene. Gadis seperti Tanya, yang hanya bisa minum 2 atau 3 bir, harus ekstra hati-hati. Ivene menahan kata-katanya sejenak, dan melanjutkan, tapi tidak ada yang perlu ditakuti oleh Tanya, bagaimanapun juga, dia selalu memiliki pengawal di sisinya. Sebenarnya, aku tidak suka ditemani oleh sekelompok pengawal setiap kali aku pergi, tetapi ayahku berkata demi keselamatanku, membawa pengawal adalah suatu keharusan, bahkan jika itu hanya beberapa dari mereka. Tanya melontarkan senyum masam, berkomentar. Dia berbalik ke arah Jack, tersenyum. Tapi berkat kekuatan Jack, aku cukup membawa 1 pengawal saat aku pergi sekarang. Selain itu, dia tidak berpakaian seperti pengawal. Berkat dia, kita akhirnya bisa bersantai dan menjalani kehidupan biasa dalam masyarakat ini. Wow, saya tidak pernah berharap Nona Tanya ingin hidup biasa-biasa saja. Jack sedikit terkejut. Akan sangat menyenangkan untuk bisa mengalami kehidupan biasa kadang-kadang. Percayalah, kadang-kadang kau akan kesal ketika kamu memiliki sekelompok pria yang mengikuti di belakangmu. Bab 413. Sudut mulut Tanya melengkung ke atas, senyumnya sangat indah dan menggemaskan. Sejak kedatangan kedua gadis itu, para pelanggan dari meja lain mau tidak mau mengintip ke arah mereka. Beberapa dari mereka tidak merasa apa-apa selain iri pada Jack karena memiliki kesempatan untuk minum dengan 2 wanita yang menawan. Akan sangat menyenangkan dalam hidup untuk memiliki 2 wanita cantik minum bersama mereka. Selain itu, jika kedua gadis itu mabuk, Jack bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menidurinya. Memikirkannya saja, membuat sel-sel tubuh mereka menjerit dan melambung penuh semangat. Setelah beberapa saat, bos membawa semangkuk besar udang karang dan siput sungai, lalu memerintahkan 2 pelayan untuk melayani mereka sepanjang malam. Mereka juga membawakan 9 botol bir dingin. Gelas bir ini bukan gelas biasa, gelas ini lebih besar dan dapat menampung hampir 2,5 botol bir. Seseorang akan dianggap kuat jika dia bisa menghabiskan 1 gelas. Ayo, Jack tampan, apakah kamu berani minum denganku? Aku pernah mendengar bahwa veteran sepertimu peminum yang baik dan berani. Apakah karena fisikmu yang bugar dan sehat? Ivene perlahan mengangkat gelas birnya dan menyesapnya dengan lembut. Aku mungkin tidak sehebat kamu dalam berkelahi, tapi dalam hal minum. Aku khawatir kamu jauh lebih buruk dariku. Dia menggoda sambil menyesap lagi. Jack memberinya senyum kering. Tidak, aku tidak ingin minum denganmu. Pertama, aku bukan penggemar permainan minum. Kedua, aku takut membuatmu mabuk. Itu akan terlalu merepotkan. Aku juga tidak suka membuat diriku sendiri bermasalah. Ivene gelisah setelah mendengar kata-katanya. Apakah kamu bercanda? Kamu membuatku mabuk. Aku, seorang legenda yang tidak mau mengalah sedikit pun dengan 1000 gelas bir. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melontarkan komentar seperti itu. Dia mendengus. Ya.
Kamu benar, aku pengecut karena tidak ingin bermain-main denganmu, Jack menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku lebih suka kamu mengatakan bahwa aku pengecut daripada bersaing denganmu dalam minum. Bagaimana jika kamu akan mabuk? Mustahil. Aku bukan pemabuk bodoh. Ivene merasakan kedipan iritasi, detak jantungnya meningkat. Jack jelas memandang rendah dirinya, berpikir bahwa dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Ini memicu keinginannya untuk memenangkan gelar peminum terbaik. Tidak. Kamu harus bersaing denganku hari ini, kalau tidak, kamu sampah. Pria tak berguna, yang tidak berani bersaing untuk minum dengan seorang wanita. Apa yang kamu bicarakan? Ekspresi wajah Jack segera berubah sedingin es mendengar ucapannya. Ivene Drake, ini yang kamu minta. Jangan menyesal ketika kamu muntah seperti wanita gila dan menjadi pemabuk bodoh nanti. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyesali keputusanku. Ivene sedikit senang ketika dia tahu bahwa trik kecilnya untuk mendorong Jack akhirnya berhasil. Namun, saya percaya bahwa kamulah yang akan jatuh dan menangis seperti bayi sebentar lagi. Ivene, hentikan. Kita membawanya tanpa pengawal lain. Jika kamu membuatnya mabuk, siapa yang akan melindungi kita saat kembali nanti? Bagaimana jika kita bertemu orang mesum dalam perjalanan pulang? Tidak ada yang akan melindungi kita. Melihat situasinya, kegelisahan melanda tanya. Dia mencoba membujuk Ivene dengan beberapa fakta logis. Di sisi lain, Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis dalam situasi ini. Sepertinya tanya juga tidak percaya pada toleransi alkoholnya. Nona tanya, jika saya ingat dengan benar, terakhir kali Anda berada di hotel saat makan bersama keluarga Taylor untuk melihat saya meneguk minuman keras dan saya tampaknya dapat menahan minuman keras saya dengan baik. Apakah saya salah? Tapi sekarang, Anda berpikir bahwa toleransi alkohol saya lebih buruk daripada Ivene, seorang wanita. Jack bingung seolah-olah dia tidak bisa memahami logika di baliknya. Jack, kamu belum pernah melihatnya minum. Dia benar-benar bisa minum banyak. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya mabuk sebelumnya. Pikirkan 2 kali. Jika kamu mabuk, siapa yang akan melindungi kita? Tanya mengingatkan. Bab 414. Jangan khawatir. Aku percaya pada diriku sendiri. Orang yang bisa membuatku mabuk belum lahir. Jack menjawab, dengan senyum lembut di wajahnya. Baiklah kalau begitu, kalian minum dulu. Aku akan memanggil Harvey dan yang lainnya untuk datang dan menjemput kita jika kamu mabuk. Meskipun tidak jauh dari sini, lebih baik berhati-hati. Tanya mendesah pahit setelah memikirkan situasinya. Ayo, mari kita bersulang. Tanya, kamu makan apa saja yang kamu suka? Denting. Ivene mengangkat gelas birnya dan menyentuh gelas Jack, tersenyum lembut. Setelah itu, dia mengeluarkan $400 dan berkata kepada 2 pelayan di sebelah meja mereka. Kemarilah, ini adalah tip untuk kalian berdua, masing-masing $200. Tapi, pastikan gelas kami penuh dengan bir. Kalian berdua harus mengisinya segera setelah kita mengosongkannya, mengerti? Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kedua pelayan itu tidak menyangka, gadis ini begitu murah hati. Mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, karena itu mereka terus menganggukkan kepala, tepat setelah Ivene menyelesaikan pidatonya. Tidak masalah, Nona. Kami pasti tidak akan membiarkanmu menunggu. Salah satu pelayan kemudian mendorong tong bir besar dan meletakkannya di sebelah meja Ivene. Sekarang Anda harus yakin bahwa kami akan mengisi gelas Anda setelah Anda mengosongkannya. Betapa pintarnya. Ivene mengacungkan jempol kepada para pelayan, lalu mengangkat gelasnya, meneguk birnya. Hanya butuh sekitar 10 detik bagi Ivene untuk mengosongkan gelas bir besarnya. Apakah kamu takut sekarang? Hah? Ivene menang atas Jack sebelum kompetisi dimulai. Dia mengambil udang karang dan memakannya. Lebih baik makan sesuatu, makanlah udang karang dan siput sungai. Jangan biarkan perutmu kosong sebelum mabuk. Jack terkekeh, mengangkat gelas birnya dan meminumnya. Butuh sekitar waktu yang sama dengan Ivene untuk mengosongkan gelas. Dia benar-benar bisa menghabiskan segelas bir yang berisi 2,5 botol bir dalam 10 detik. Wah, tidak buruk. Ivene kagum dengan kecepatannya, dia mengambil waktu yang hampir sama dengan dia. Mata Ivene tiba-tiba menjadi cerah, ini menarik. Sepertinya kamu bisa minum juga, kan? Namun, aku benar-benar ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan minuman kerasmu. Jack lalu mengambil siput sungai dan memakannya. Rasanya enak, ayo kita lanjutkan. Dia berkomentar sambil tersenyum.
Jack mengangkat gelasnya lagi, melahap bir itu tanpa ragu-ragu setelah mendentingkan gelasnya dengan gelas Ivone. Ya Tuhan. Mereka sangat cepat. Ya, mereka sangat cepat. Jika saya meminum 2 gelas, saya akan segera mabuk. Ada meja dengan beberapa pria duduk di sebelah meja Ivone. Mereka tetap tercengang dan bingung di tempat kejadian. Di sisi lain, Ivone, tentu saja, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ketika Jack mulai minum, dia pada saat yang sama mengangkat gelasnya dan mulai minum. Keduanya meletakkan gelas mereka secara bersamaan. Lanjutkan. Setelah Ivone meletakkan gelasnya, dia segera mengambil gelas yang lain dan mulai menenggaknya. Jack sama sekali tidak menyangka bahwa Ivone dapat meminum minuman kerasnya dengan baik. Tidak buruk. Sepertinya dia telah bertemu lawan yang layak kali ini. Keduanya mengangkat gelas yang lain, meminumnya, dan meletakkannya. Ivone yang cantik, makanlah sesuatu, jika tidak, jika kamu mabuk tanpa makan apapun, makanannya akan sia-sia. Jack memberinya senyuman, lalu mengingatkan sebelum dia mengambil sepotong udang karang lagi dan melahapnya. Aku pikir kamu sedikit mabuk sekarang, dan itulah mengapa kau ingin memperlambatnya, bukan? Ivone tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Jack. Melihat situasinya, dia meramalkan bahwa Jack tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jack menghela napas panjang. Yah, aku tidak bisa menahannya jika kamu ingin berpikir begitu. Setelah keduanya makan sebentar, Ivone tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mengangkat segelas bir lagi. Kita sudah berhenti begitu lama, bisakah kita melanjutkan? Bab 415. Jika kamu benar-benar tidak sabar untuk mabuk, aku tidak bisa menahannya. Awalnya, aku tidak ingin membuatmu mabuk, tetapi karena kamu pikir aku seorang pria yang tidak berguna yang tidak bisa minum, aku akan menunjukkan betapa bagusnya aku hari ini. Jack hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia mengambil gelas yang lain dan mulai minum lagi. Kali ini, dia menghabiskan lebih cepat dari sebelumnya, dalam 10 detik, gelasnya dibiarkan kosong. Ivone mendengus dingin. Dia tidak bisa melupakan hari ketika Jack bertemu dengannya, ketika dia telanjang di depannya. Kejadian hari itu mengakar kuat di hatinya. Karena bajingan itu sangat percaya diri hari ini, dia memiliki tanggung jawab untuk membuatnya benar-benar mabuk. Dia mencibir lagi, dalam hati. Ivone dengan cepat mengambil gelas lagi dan turun. Dua dari mereka bergiliran, menenggak bir. Dalam sekejap mata, masing-masing dari mereka telah menghabiskan 5 atau 6 gelas. Ya ampun. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Pada saat ini, beberapa orang dari kerumunan mulai bersorak dan bertepuk tangan untuk mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan toleransi alkohol yang luar biasa. Kerumunan memandang mereka berdua, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Kenapa bajingan ini belum mabuk? Jika itu orang lain, mereka sudah lama menjadi pemabuk bodoh. Ivone mengerutkan kening, dan akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya memang bukan pria biasa. Dia sedikit terkejut dengan kemampuannya untuk minum. Selanjutnya, setelah meminum begitu banyak bir, dia benar-benar bisa merasakan pusing di kepalanya. Mungkin, dia minum bir terlalu cepat. Ya ampun. Kalian berdua, tidak bisa dipercaya. Tanya, melihat mereka dari samping, benar-benar bingung. Dia bahkan belum menghabiskan 1 gelas di hadapannya, dan keduanya sudah memiliki 6 gelas masing-masing. Yang paling penting adalah, belum ada pemenang. Bos, tolong 2,5 kilogram lobster. Pada titik ini, 5 atau 6 preman lokal datang ke warung, menemukan meja kosong, dan duduk. Tentu saja, perhatian mereka segera tertuju pada meja Ivone dan Jack. Keheranan dan keterkejutan menggelegar di kerumunan. Mereka telah mengambil 5 gelas lagi. Ya ampun, mereka baru saja menurunkan gelas ke-11 sekarang. Benar-benar tak terbayangkan. Ya, ini jauh di luar dugaanku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa minum begitu banyak. Orang-orang di sekitar mereka bergumam, memuji Jack dan Ivone. Wow, pasangan itu benar-benar luar biasa. Mereka sudah banyak minum. Salah satu preman berseru dengan begitu banyak emosi dalam dirinya. Pria lain dengan anting-anting, di sisi lain, mencibir dengan nada sedingin es, apakah kita harus menebaknya? Pria itu pasti ingin membuat wanita itu mabuk dan membawanya ke hotel. Aku sudah melihat terlalu banyak kejadian seperti ini. Sungguh pria yang beruntung. Kedua wanita itu sama-sama seksi dan cantik. Preman lain dengan daging dan lemak ekstra di tubuhnya menimpali. Aku akan merasa lebih baik jika pria ini benar-benar kaya dan ditemani oleh 2 primadona. Itu masuk akal bagiku.
Tapi masalahnya, bajingan ini membawa dua gadis berpenampilan istimewa ke tempat seperti ini untuk makan malam. Bagaimana mungkin mendapatkan kedua wanita ini dengan membawa mereka ke tempat seperti ini? Itu sangat tidak adil. Tepat ketika mata semua orang tertuju pada meja Jack, seorang pria yang sedang minum di meja lain berdiri dan pergi ke toilet. Ketika pria itu kembali dari toilet, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke tanah, dan tangan kirinya menyentuh preman dengan anting-anting. Bastard, apakah kamu menggali kuburanmu sendiri? Beraninya kamu menyentuh bos kami. Itu benar. Baju yang baru saja kamu pegang, dibeli beberapa hari yang lalu. Harganya lebih dari $1.000. Dasar bastard. Dua preman lainnya menggonggong, mendidih karena marah.